Jadi tidak semuanya mungkin jadi harta. Betul. Atau mungkin kalau emang jadi harta, dia mungkin puasa terus kan. Iya, nggak makan dong ya. Nggak makan. Hai kawan pajak, jumpa kembali dengan podcast Bijak Setia. Podcast yang membahas serba-serbi pajak bersama penyuluh pajak KPW Pratama Setiabudi 1 Jakarta. Saya Sebatiar akan memandu acara pada hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang objek PPS, Program Penguapan Sukarela. Kawan pajak, sebentar lagi PPS akan berakhir nih ya. Dan cukup banyak pertanyaan dari kawan pajak tentang objek PPS. Harta apa aja sih, kriterianya bagaimana untuk masuk ke objek PPS tersebut ya. Nah, untuk membahas hal tersebut bersamanya telah hadir nih Mas Bayu. Beliau adalah penyuluh muda di KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1 yang akan menjadi narasumber untuk menjawab soal-soal yang sering ditanya nih terkait dengan topik kita hari ini, yaitu objek PPS. Nah, Mas Bayu, apa kabar nih? Alhamdulillah Kang Asep, baik sekali. Selamat datang ya di podcast kami pada hari ini ya. Iya, terima kasih sudah diundang ya. Iya. Tentu saja kita harus mengundang yang kompeten ya kawan pajak. Masa kita ngundang yang tidak mengerti pajak, agak-agak gimana gitu ya. Nanti kalau misalkan salah menyampaikan gitu kan. Oke Mas Bayu. Sebenarnya banyak banget sih Mas Bayu ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari wajib pajak nih terkait dengan program penguapan sukarela ini gitu kan. Terus waktunya pun kan sangat singkat gitu ya. Benar. Dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022. Dan ini pun kita udah masuk di pertengahan bulan Juni yang emang sebentar lagi kan akan berakhir ya. Iya. Program ini gitu ya. Benar. Dan ini kesempatan yang sangat baik bagi para kawan pajak semua gitu ya untuk memanfaatkan program penguapan sukarela ini ya Mas Bayu ya. Iya, benar kan. Baik. Aku nih sebenarnya ada banyak pertanyaan gitu ya. Mungkin kita udah select beberapa pertanyaan aja yang sering ditanyakan gitu ya. Baik, salah satunya adalah ada WP nih bertanya tentang objek pajak gitu ya. Jadi WP ini punya penghasilan senilai 3 miliar rupiah dan belum dilaporkan. Apakah penghasilan tersebut merupakan objek PPS? Sebagaimana bagaimana sih menurut ketentuannya gitu loh Mas. Silakan Mas Bayu. Baik. Memang benar Kang Asep ya, waktunya terbatas. Tinggal kira-kira berapa hari lagi nih ya? Tanggal 30 Juni ya, betul. 15 hari lagi kan. Betul. Dan di Indonesia tuh kan seringkali gini ya, kayak donat ya. Di awal-awal tuh pada penasaran tuh kan, banyak yang bertanya kemudian kosong. Nah, terakhir di last few minutes biasanya baru lagi orang pengen mengetahui karena pengen ikut gitu kan. Betul. Takutnya nanti ada bottleneck ya kan ya. Betul. Karena apa? Buru-buru pengen di hari yang sama pengen pada ikut, kemudian malah bisa lewat waktu karena secara jaringan mungkin ada kendala gitu ya. Betul sekali. Nah, terkait tadi pertanyaan yang pertama ya. Itu penghasilan tadi ya. Dia punya penghasilan 3 miliar. Betul. Dan belum dilaporkan. Anggapnya ini penghasilannya di tahun 2016-2020 ya, Mas Bayu ya. Betul. Apakah merupakan objek PPS? Oke, baik. Jadi gini Kang, di program ini ya, PPS, program penguapan sukarela, objeknya itu apa sih? Objek itu adalah harta kan. Jadi bukan penghasilan sih, harta. Penghasilan kan mungkin berupa uang kan. Nah, uang kalau dipositokan, direkeningkan kan itu harta kan. Hartanya berupa uang kas gitu kan. Jadi bukan penghasilan sih, jadi harta. Nah, objeknya adalah harta. Jadi buat kawan pajak gitu ya, kalau ingin mengikuti program ini PPS di kebijakan pertama gitu, maka harta ini adalah harta bersih yang belum diungkapkan atau belum dilaporkan ketika dulu ikut tax amnesty atau program pengampunan pajak gitu ya. Nah, itu jadi sekali lagi itu adalah harta yang belum diungkapkan atau kurang diungkapkan ya dalam surat pernyataan
ketika dulu mengikuti tax amnesty gitu. Sedangkan untuk kawan pajak yang ingin mengikuti PPS kebijakan kedua, maka harta itu adalah harta bersih yang diperoleh Kang Asep. Diperoleh pada periode 1 Januari 2016 hingga 2020, 31 Desember 2020. Dan masih dimiliki di tanggal 31 Desember 2020 itu. Jadi kalau udah nggak dimiliki ya nggak usah dimasukkan. Tapi kalau masih ada tuh barang, hartanya bisa dimasukkan ke dalam PPS kebijakan kedua gitu. Oke, jadi intinya kawan pajak ya untuk ikut program pengupahan sukarela ini adalah harta yang dimiliki ya. Kalau penghasilan kan biasanya udah dikenain pajak ya sebenarnya ya Mas Bayu ya. Benar ya. Penghasilan itu sebenarnya misalnya sebagai karyawan penghasilannya itu selama setahun itu berapapun itu, kalau karyawan harusnya sih udah dipotong pajak ya. Betul kan. Atau memang kondisi lain yang mengharuskan penghasilannya tidak potong pajak tapi dilaporkan di SPT tahunan. Nah, dari penghasilan itu bisa menjadi harta ya. Betul, nah, harta itu seharusnya memang dilaporkan di SPT tahunan, tapi kalau tadi Mas bilang karena harta tersebut mungkin kelupaan gitu ya pajak ya, akhirnya tidak dilaporkan di SPT tahunan. Nah, yang itu berarti menjadi objek ya. Jadi objek itu adalah harta ya. Oke. Kan penghasilannya bisa jadi 1 miliar, tapi hartanya mungkin cuma 500 juta karena 1,5 miliar buat makan. Iya betul. Gitu buat disedekahkan lah gitu kan. Ya. Jadi tidak semuanya mungkin jadi harta. Betul. Atau mungkin kalau emang jadi harta dia mungkin puasa terus kan. Iya nggak makan dong ya. Nggak makan demi 3 miliar gitu ya. Aneh ya kan pajak. Oke. Kita lanjut ya ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua ini apakah harta yang dimiliki wajib pajak akan tetapi atas nama orang lain dapat diungkapkan dalam program pengupahan sukarela? Jadi misalkan bukan nama aku gitu kan dijadiin sama teman gitu ya, beli mobil gitu ya, tapi saya memiliki teman gitu kan, cuman nama di itunya di STNK ya, nama aku gitu, karena kan aku yang atas nama aku itu belinya. Itu bagaimana tuh? Mungkin yang paling tepat tuh kayak gini kan, kita tuh punya kendaraan gitu ya, tapi kita belum balik nama ke nama kita gitu kan ya, masih atas nama orang lain atau pemilik pertama gitu kan. Betul. Itu kira-kira tuh kita masukkan atau tidak ke dalam PPS gitu, mungkin maksudnya gitu kan ya. Seperti itulah ya. Oke, betul. Jadi kembali lagi Kang, untuk pertanyaan yang sering ditanya itu emang sering sekali ditanya. Jadi WP bilang, Pak, ini saya punya kendaraan atau punya rumah gitu kan, sudah saya tinggali, sudah saya miliki, semua itu menjadi hak milik saya, tapi memang atas namanya masih belum atas nama saya gitu kan. Itu gimana? Saya bisa memasukkan ke PPS enggak gitu kan? Nah memang Kang Asep, nah itu nanti dilihat aja terkait dengan hal itu udah diatur di undang-undang HPP itu sebenarnya itu kan. Jadi intinya adalah tahun perolehannya. Kalau memang tahun perolehannya adalah masuk ke dalam kategori di kebijakan 1 maupun 2 gitu ya, itu meskipun belum atas nama kita, masih nomine gitu ya, itu bisa dimasukkan Kang Asep. Bisa. Yang penting udah dimiliki, udah dikuasai gitu kan. Jadi sepanjang kita menguasai harta itu ya, meskipun itu atas nama orang lain, tapi kalau kita memiliki di tahun itu gitu ya, berarti kita dan belum dilaporkan. Itu kan belum dilaporkan ya Mas ya. Jadi itu boleh ikut program pengupahan sukarela ya. Oke. Baik, kita lanjut ya. Pertanyaan yang ketiga nih. Misalkan harta tersebut itu tuh sudah dijual di tahun 2021 gitu kan. Apakah bisa diungkapin nggak sih di PPS itu? Oke, jadi apabila BP itu punya harta tapi di tahun 2021, berarti udah lewat ya, tahun 2020 itu dijual itu kan, pasti kan pemilikannya, perolehannya sebelum tahun itu kan. Nah, bagaimana ya? Jadi Kang Asep, apabila terkait dengan kebijakan pertama itu berlaku bahwasanya harta tersebut itu harus dimiliki per 31 Desember 2015. Itu untuk kebijakan pertama. Jadi kalau di tanggal 31 Desember 2015 kok masih ada harta tersebut yang dijual tadi, itu bisa dimasukkan sebagai objek PPS. Nah, kalau dia ingin di kebijakan kedua berarti per tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan tentu saja harta itu harus diperoleh di
tanggal 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2020. Itu bisa ikut PPS kan, meskipun udah dijual di tahun setelahnya itu. Betul. Jadi sepanjang harta itu dimiliki di cut-off itu ya, di cut-off itu ya. Cut-off-nya itu 31 Desember 2015 betul. Atau 31 Desember 2020. Betul. Untuk perolehan tergantung ya. Oke, siap. Jadi tergantung ya kawan pajak. Jadi kalau misalkan kawan pajak emang masih memiliki harta tersebut di tanggal 31 Desember 2020 atau 2015, berarti menjadi objek PPS ya kawan pajak. Baik, selanjutnya adalah tarif nih Mas. Gimana ya? Tarif pajak ya, tarif terkait dengan PPS ya. Misalkan bangunan nih, ada rumah gitu ya, jadi diperoleh tahun 2014 gitu lah, dan itu belum dimasukkan di SPT tahunan di tahun 2014 misalkan. Nah, tarifnya itu gimana? Boleh nggak ikut PPS? Nah, pertama boleh ikut PPS dan tarifnya berapa sih? Oh gitu, oke. Pertama-tama pastikan dulu Kang, apakah WP ini itu dulu pernah ikut tax amnesty, pengamuran pajak atau enggak gitu. Nah, kalau dia pernah ikut berarti kan dia bisa menggunakan skema kebijakan pertama kan gitu kan. Nah, karena berarti ini bangunan yang belum dimasukkan waktu ikut TA kan gitu. Betul. Nah, setelah dicek kemudian kalau memang ya tadi udah pernah berarti ikut aja kebijakan pertama gitu pertama. Terus apabila WP tidak ikut TA gitu sebelumnya, maka tentu saja ya udah lewat, nggak bisa lagi diikutkan ke dalam PPS untuk yang kebijakan kedua, karena kan diperolehnya sebelum tahun 2016 kan gitu kan. Nah, jadi lihat dulu kalau dia pernah ikut TA, oke, ikut kebijakan pertama. Tapi kalau belum pernah ikut TA, ya sudah berarti itu bukan kebijakan kedua juga gitu. Oke, jadi bukan objek untuk ikut PPS ya. Betul. Tapi boleh nggak ikut yang kebijakan apa tuh PPS final ya kalau nggak salah? Palingan ya jadinya kenanya pas final. Kok PPS final? Pas final. Betul, pas final. Betul kan, Sep? Itu kenanya nanti jadinya pas final. Tapi final, sementara PPS ini masih berlangsung, sementara di freeze dulu tuh ketentuan tentang pas final. Jadi nanti setelahnya kalau memang DJP mengetahui data tersebut ya nanti baru dikenakan pas final. Atau secara sukarela boleh menggunakan pas final. Oke, gitu ya kawan pajak. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya kita masih ada beberapa lagi pertanyaannya gitu ya. Gak apa-apa ya Mas Boy ya? Siap Kang Sep. Oke. Jadi di sini pertanyaan adalah apabila WP sudah mengikuti TA pada tahun 2015 dan masih terdapat harta yang diperoleh tahun 2013 belum dilaporkan SPT tahunan, sedangkan hutang atas harta tersebut sudah lunas, apakah dapat mengikuti PPS kebijakan 1 nih? Oke, jadi sama kayak yang tadi sih Kang. Jadi pertama kita pastikan dulu apakah harta yang tadi disampaikan itu sudah pernah diikutkan di tax amnesty atau belum. Nah, kalau ternyata sudah ya sudah, nggak bisa lagi dimasukkan karena sudah pernah dimasukkan. Gitu. Kalau ternyata satu lagi, apakah masih dimiliki? Gitu. Jadi kalau ternyata belum dimasukkan ke dalam program tax amnesty yang lalu gitu kan, tapi masih dimiliki nih per tanggal 31 Desember 2015 gitu kan, ya berarti dia masih bisa ikut di kebijakan pertama. Seperti itu. Ya. Yang penting masih dimiliki di tanggal 31 Desember 2015 ya. Kita akan pajak ya. Sepanjang harta itu masih dimiliki di tanggal cut-off, berarti harusnya bisa ikut PPS program 1 karena kawan pajak dari pertanyaan tadi tuh sudah ikut TA gitu ya. Betul. Nah, terkait dengan tadi pelunasan hutangnya terkait dengan harta tersebut, mungkin kan kayak beli rumah gitu kan. Kan modelnya ini ya kredit gitu kan. Hartanya diakui, kemudian kan seharusnya juga hutangnya juga diakui kan net aset harta bersih ya. Nanti dilihat apabila memang hutangnya sudah lunas sekarang ya berarti ketika pengungkapannya berarti hutangnya sudah nol, berarti nilainya nol. Jadi ya yang diungkapkan adalah nilai harta dari rumah tersebut gitu. Jadi seluruhnya berarti ya. Betul, karena udah habis hutangnya udah nol gitu kan, udah terlunasi seperti itu. Oke. Ya. Baik. Ini masih ada nih pertanyaan lagi ya. Oh ya.
Oke, Masih banyak lanjut. kan? Ada berapa ya? Kayak banyak lah ya. Oke, Baik. siap. Selanjutnya adalah apakah WP yang tidak ikut TA dapat mengungkapkan harta berupa tanah yang diperoleh pada tahun 2015 dalam program pengukuhan sukarela ini? Oke, jadi memang ini tadi kasusnya orang pribadi berarti ya. Nah, jadi orang pribadi itu kalau dia tidak ikut TA, memang dia tuh hanya mempunyai kesempatan untuk mengikuti PPS kebijakan kedua kan, gitu. Jadi kebijakan kedua PPS itu hanya diperuntukkan bagi orang pribadi, gitu. Jadi kalau orang pribadi ini dulu tidak ikut teks amnesti gitu ya, maka dia cuma bisa kebijakan kedua, yang mana hartanya yang bisa dilaporkan atau diikutkan itu hanya harta yang diperoleh pada periode 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2020. Jadi dalam hal ini tentu saja karena sebelum ya diperoleh pada tahun 2015 itu kan, berarti kan sebelum 2016, maka ya tidak dapat mengikuti program ini wajib pajaknya. Betul. Karena cut-off-nya juga beda ya. Betul, beda. Oke. Selanjutnya nih ya, bagaimana untuk harta orang pribadi gitu yang tidak ikut TA tapi diperoleh pada tahun sebelum 2016, apakah bisa ikut PPS? Oke, untuk orang pribadi yang dulu tidak ikut teks amnesti kan ya, pengampunan pajak, maka pemenuhan perpajakannya itu ya menggunakan ketentuan umum saja, nggak bisa ikut PPS kan, gitu. Jadi dilaporkan di SPT tahunan aja. Betul, ya, dengan segala konsekuensi yang mungkin terjadi gitu ya. Untuk yang tadi sebelum 2016 ya, betul, gitu. Oke, baik, ini cukup jelas ya jawabannya ya kan pajak ya. Selanjutnya ini nih, bagaimana perlakuan harta apabila WP melapor menggunakan SPT 1770 SS? Kan hanya nilai rupiahnya aja gitu ya, maksudnya kan itu kan totalnya doang ya, nggak dirinci harta apa. Nah, apakah mereka boleh nggak sih ikut PPS? Terus saja kan nggak ada ketentuan harus yang laporannya itu adalah SPT OP tahunan dengan formulir 1770 S atau tanpa S gitu ya, nggak ada sih. Jadi SS pun sepanjang dia tuh ber-NPWP dia bisa mengikuti sih dan pernah melaporkan. Nah, terkait dengan apa tadi, hartanya kan kalau SS sangat sederhana kan, cuma total ya Kang ya, total nilainya berapa, nggak ada rincian rumah, mobil dan lain sebagainya, langsung 1 miliar gitu kan di harta, di utangnya berapa lah. Ya sebenarnya itu belum ada penegasan terkait kan, tapi kan tetap bisa diikutkan. Nah kan nanti kan waktu mengisi yang harta-harta yang mau diikutkan di PPS kan nanti kan melalui form tertentu ya, itu bisa dirincikan di situ. Ketika nanti di cross check dengan nilainya yang ada di di SPT 1770 SS ya, nanti kan tinggal diklarifikasi dengan teman-teman yang nanti akan mengawasi itu representatifnya gitu. Jadi kan pajak sebenarnya boleh ya ikutan PPS meskipun melaporkannya memakai 1770 SS gitu kan. Ini kan bagian dari cinta wajib pajak, cinta kita kepada bangsa sendiri ya, benar ya Mas Bayu ya? Benar sekali Kang. Iya, gotong royong kan, ini tagline-nya gotong royong. Gotong royong untuk kita sendiri juga sih sebenarnya gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih ada 3 lagi nih, dikit lagi ya Mas Bayu. Siap, berarti totalnya berarti 11 dong. Iya, 11 pertanyaan ya. Seperti kode kantor kita, 011. Jadi 11 pertanyaan aja yang diselect gitu ya. Terpilih. Oke. Selanjutnya gini ya. Jika ada perubahan harta, misalkan uang belum terlapor di tahun 2015, WP ikut skema 1, namun harta tersebut telah digunakan untuk membeli aset berupa mobil dan sudah dilapor di SPT tahunan, apakah bisa ikut skema 2? Ya maksudnya beli mobilnya setelah lewat di tahun 2015 gitu kan. Jadi hartanya itu, uangnya itu belum terlapor di 2015, tapi sudah berubah bentuk di tahun berikutnya untuk masuk cut off di yang kebijakan 2. Apakah harus ikut kebijakan 2 atau kebijakan 1? Oke, jadi terkait dengan pertanyaan tadi Kang Asep, jadi atas harta yang tadi berupa uang gitu kan, yang ternyata belum dilaporkan di SPT tahunan PPH tahun 2015 sebagai contoh gitu kan. Nah, sepanjang OBP ini dulu pernah ikut teks amnesti, berarti dia bisa ikut di kebijakan pertama kan.
gitu kan, tarifnya tentu saja lebih murah karena tadi dia udah pernah ikut TA dan yang harta ini belum dilaporkan. Nah kemudian seiring berjalannya waktu ternyata uang ini nih, uang yang diperoleh sebelum 2015 gitu ya, itu kemudian dibelikan mobil gitu kan, dan mobilnya sudah dimasukkan ke dalam SPT tahun 2000 berapa nih? 20 kali ya. 2020 sebagai ya. contoh gitu ya. Contoh. Apakah dia itu perlu memasukkannya di apa ya, PPS kebijakan kedua atau enggak gitu ya. Nah, kalau terkait dengan itu sih karena sudah dilaporkan di SPT, maka terkait mobilnya tadi tidak perlu ikut di PPS kebijakan kedua kan. Jadi karena sudah dilaporkan. Sudah dilaporkan di kebijakan pertama atas hartanya ini untuk pertamanya ya, uangnya betul, itu kan ya. Betul, iya. Uangnya ikut di kebijakan pertama, kemudian mungkin deklarasi aja kali ya, kebijakan pertama deklarasi aja. Iya, setelah itu dibelikan harta lain berupa bentuk lainnya, dan harta tersebut sudah dilaporkan di SPT tahunan, berarti itu sudah nggak perlu lagi maksudnya nggak perlu ikut PPS lagi atas harta yang menjadi mobil itu seperti karena kan itu sudah dilaporkan di SPT tahunan ya, biar nggak jadi double kan ya bayarnya kan, untuk yang sama, sumber yang sama. Dengan sumber yang sama. Oke. Jadi pertanyaannya gini ya, jadi harta bersih yang diungkap pada program pengungkapan sukarela kan merupakan harta dikurangi nilai utang, betul ya Mas ya? Betul. Nah, apakah ada batasan maksimal nilai utang yang dapat dikurangkan dari nilai harta yang boleh diikutkan di program sukarela? Ini berarti untuk badan ataupun orang pribadi ya? Betul. Oke. Gimana Mas Bayu? Oke. Jadi itu kayaknya masih terkait dengan undang-undang yang lama ya, terkait dengan tax amnesty dulu sih. Jadi untuk PPS kebijakan pertama Kang Asep, nilai utang yang terkait dengan aset tersebut tuh dapat diperhitungkan sebagai pengurangan harta bersih ya. Jadi harta kotor dikurangi dengan nilai utangnya, sisa utangnya. Itu sesuai ketentuan Undang-Undang Pengampunan Pajak itu, jadi nanti maksimal 50% kan, 50% dari utang untuk wajib pajak badan. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi itu maksimal hutang yang bisa dikurangkan ke hartanya itu adalah sebesar 75%. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang kebijakan tadi, kebijakan pertama. Nah, sedangkan untuk kebijakan kedua kan, nilainya itu disesuaikan dengan sisa utang lah atau pokok utang gitu, yang terkait dengan aset tersebut. Gitu ya. Sebagai contoh, kalau punya mobil itu dibelinya dengan cara leasing gitu kan. Lah, waktu pengungkapan itu ya nanti dikurangi dulu dengan pokoknya berapa gitu, pokok utangnya. Jadi utang itu tetap diperhitungkan ya intinya ya. Jadi kan pemerintah pun mengadakan program itu nggak kayak harta lu semuanya gitu, enggak ya, tapi kan dikurangin dulu utang terkait dengan harta itu ya. Jadi lebih enak kan pajak sebenarnya ya, untuk pajak untuk kalau ngikutin program-program sukarela ini. Baik, ini last question kayak ini Mas. Oke, last question ya. Apa sih konsekuensinya gitu ya apabila ada harta objek PPS tapi tidak diungkapkan oleh kawan pajak gitu ya, terus ditemuin nih sama DJP gitu ya Mas Bayu? Baik, itu nanti berat kan? Berat ya? Iya, kayak hidup kita ini berat. Jadi gini kan, jadi pertama tuh perlu dipastikan dulu nih apakah WP ini tuh bisa ikut kebijakan 1 atau 2 gitu ya. Tapi kalau memang sampai dengan berakhirnya program PPS ini kok ternyata tidak diikuti juga gitu ya, dan kemudian DJP itu dapat mengetahui harta-harta yang belum dilaporkan ini, karena kita kan punya banyak inputan data tuh Kang, kita dari ILAP gitu kan, instansi, lembaga, asosiasi memberikan datanya ke kita. Dari pertukaran otomatis meliputi lebih dari 100 negara di dunia ini Kang, itu ada juga kerjasama untuk mensupport atau memfeeding data-data mereka ke kita, saling tukar-menukar data. Maka ketika nanti sudah lewat waktunya dan teman-teman wajib pajak ini tidak mengikuti, maka nanti akan kena sanksi kan, sanksi yang berarti dengan tarif yang cukup besar, yaitu pertama
untuk wajib pajak badan itu kalau ditemukan tadi hartanya, maka kena tarif 25% kan. Seperempatnya sendiri kan. Iya. Itu pertama. Kemudian untuk wajib pajak orang pribadi itu kena tarif yang levelnya itu cukup besar, tinggi. 30% kan. 30% ya. Hampir sepertiganya harta yang ditemukan itu nanti bisa ditagih oleh pajak, oleh negara. Kemudian untuk wajib pajak tertentu seperti ini, seperti orang yang punya usaha mungkin UMKM gitu ya, dengan omset yang ya maksimal masih 4,8 miliar setahun, itu tarifnya cukup ringan lah dibanding yang dua tadi, yaitu 12,5%. Iya, Gitu. kalau dibedakan enggak juga ya, karena Iya, mereka ringan. bayar 0,5% kan. Betul. 0,5% terus harus nambah lagi 12%. Iya, itu. Oleh karena itu maka kalau memang ada kesempatan, gunakan kesempatan ini kan. Ini tidak lagi ada waktu diperpanjang, kayaknya enggak ini. Enggak ya kayaknya. Enggak ada tetap sepertinya. 30 Juni ya terakhirnya. Jadi karena kan ini kan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah khususnya kepada para wajib pajak sebelum tadi kita menindaklanjuti data-data yang tadi saya sebutkan sudah banyak sekali diperoleh oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak tadi. Nah, jadi sebelum nanti berkembang luas, makanya kita kasih kesempatan dulu nih 6 bulan apakah digunakan atau tidak. Setelah itu tentu akan kita tindak lanjuti data-data yang kita miliki tadi kan. Oke, Mas Bayu. Siap. Jadi intinya itu kalau emang ada merasa ya kita kan ini aja ya ke kawan pajak. Kalau kawan pajak merasa ada data, oh ini ada lupa nih saya belum saya laporin di SPT tahunan. Benar. Manfaatkan program ini sebaik-baiknya, benar ya, Mas Bayu ya? Karena saya udah mengalami sendiri kan. Nah, iya. Contohnya loh. Betul. Istri saya nggak tahu kalau saya nggak tahu kalau istri saya itu ternyata punya beberapa penghasilan side job, mengisi seminar itu ya dari apa ya yang terkait dengan dia di kesehatan. Itu akhirnya saya bisa ketahuan karena di DJP tahu ketika saya membuat SPT muncul apakah akan menggunakan data yang sudah disediakan. Nah, saya klik, loh kok ada data ini ya? Banyak gitu ya. Makanya itu. Terlebih nanti di tahun depan Kang Asep kan nanti NIK menjadi semacam kayak persyaratan untuk melakukan transaksi banyak hal ya. Betul. Sekarang sih sudah sih ya. Kita mau belanja apa aja, mau membuka sesuatu harus pakai NIK kan. Nah, ketika nanti NIK itu sama dengan NPWP ya, teman-teman pajak, maka rasanya susah deh kita untuk menghindari lagi untuk menyembunyikan gitu ya. Betul sekali ya. Sebenarnya jangan disembunyikan lah intinya gitu ya. Toh pajak ini untuk kita ya, dari kita untuk kita, oleh kita gitu ya. Jadi semuanya tetap pajak ini digunakan untuk pembangunan negara kita ya Mas Bayu. Benar sekali. Baik, terima kasih banyak nih Mas Bayu atas kehadirannya gitu ya. Sama-sama kan. Dan telah memberikan insight buat kita ya tentang objek PPS itu apa aja gitu ya. Mungkin kawan pajak dengan perbincangan kita pada hari ini tuh lebih mungkin sedikit bertambah gitu ya ilmunya gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Baik kawan pajak, terima kasih banyak Anda telah menyaksikan podcast kita pada hari ini. Kepada Mas Bayu kami ucapkan terima kasih nih atas kesempatannya hadir podcast Bijak Setia pada kesempatan hari ini. Baik kawan pajak, terima kasih telah menyaksikan podcast kita pada hari ini. Jangan lupa untuk segera manfaatkan program pengungkapan sukarela yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 ya. Sebentar lagi. Jadi jangan lupa untuk segera manfaatkan program pengungkapan sukarela ini ya. Saya Sebastian undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.